Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Jennifer Loud lahir dengan nama Jeffrey Loud pada tanggal 4 November 1987. Tidak banyak informasi yang diketahui tentang masa lalunya, selain fakta bahwa dia disayangi oleh banyak orang di sekitarnya. Singkat cerita, dia bertunangan dengan seorang pria Jerman bernama Mark Zuckerberg. Mark sangat mencintai Jennifer. Tetapi Jennifer tidak bisa pergi ke Jerman untuk tinggal bersama dengan Mark karena dia belum mendapatkan visa. Jadi, mereka hanya bisa bertemu saat Mark mengunjungi Filipina. Dan selama mereka berpacaran, mereka hanya menjalani hubungan jarak jauh. Namun, meski berjauhan, mereka berencana untuk menikah pada tahun 2015. Di Filipina, Jennifer menjalani kehidupannya sendiri. Dia tidak tinggal bersama keluarganya. Walaupun demikian, Jennifer tidak pernah kesepian, karena dia memiliki teman yang cukup banyak. Pada suatu malam di tanggal 11 Oktober 2014, Jennifer memutuskan untuk keluar dengan sahabatnya yang bernama Barbie Gilvero. Mereka pergi ke diskotik Ambience di Magsaysay Drive. Sambil ngobrol dan minum, kedua wanita itu bertemu dengan Joseph Scott Pemberton dan teman-temannya. Joseph adalah seorang kopral berusia 19 tahun di Korps Marinir Amerika Serikat. Dia seorang operator rudal anti-tank dan berasal dari New Bedford, Massachusetts. Saat itu, Joseph dan teman-temannya baru menyelesaikan latihan gabungan antara personel militer Amerika dan Filipina. Dan hari itu, kapalnya USS Peleliu sedang berlabuh di Subic Bay Freeport di Olongapo, Filipina. Saat pertama kali bertemu, Joseph dan Jennifer langsung tergila-gila satu sama lainnya. Mereka meninggalkan diskotik itu dan pergi ke motel Selzon Lodge yang berlokasi cukup dekat dari sana. Rupanya, mereka ingin menginap di sana. Barbie, temannya Jennifer, memutuskan untuk menunggu mereka di kamar yang berbeda. 30 menit kemudian, Joseph meninggalkan motel itu sendirian dengan terburu-buru. Dia bahkan tidak menutup pintu kamarnya. Merasa janggal melihat pintu terbuka, seorang petugas motel menggedor pintu tersebut. Karena tidak ada jawaban, dia pun masuk dan menemukan Jennifer di dalam kamar mandi dalam keadaan tubuh bagian atasnya telanjang dan posisi kepalanya berada di dalam toilet. Barbie yang sedang menunggu temannya menjadi syok mendengar berita itu. Dia langsung menelpon keluarga Jennifer untuk mengabari hal ini. Bagian forensik segera merilis laporan setelah melakukan otopsi pada tubuh Jennifer. Hasilnya disimpulkan bahwa penyebab kematiannya adalah sesak nafas karena tenggelam. Di paru-parunya ditemukan sejumlah air. Juga terdapat luka memar di bagian atas kepalanya, mata, pipi, dan di sekitar mulutnya. Sementara lehernya dikatakan hampir menjadi hitam akibat cekikan. Di samping itu, ada lecet di punggung bawah dan lengan kirinya. Setelah mendengar berita menyedihkan itu, Mark terbang ke Filipina 9 hari kemudian untuk berduka atas kematian tunangannya. Jennifer kemudian dimakamkan pada tanggal 24 Oktober 2014 di Heritage Memorial Park. Sementara keluarga Jennifer sedang berduka atas kematiannya, masyarakat mulai bertanya-tanya, siapa yang tega melakukan kejahatan semengerikan itu? Sementara itu, ketika polisi menyelidiki hal ini dan memanggil Barbie, dia mengatakan bahwa sepanjang malam itu dia selalu bersama Jennifer. Namun setelah Jennifer bertemu dengan Joseph dan pergi ke motel itu, baru di saat itulah Barbie tidak ikut menemani Jennifer lagi. Di samping itu, ada saksi lainnya lagi yang mengatakan kalau dia sempat melihat Joseph naik taksi ke arah Subic Bay untuk kembali ke kapalnya. Salah satu teman sekapalnya kemudian mengatakan kalau Joseph mengakui dia telah meninggalkan Jennifer yang pingsan di kamar mandi. Setelah mendengar apa yang terjadi dari Barbie, saudara perempuan Jennifer yang bernama Mary Lou Loud mengajukan tuduhan pembunuhan terhadap Joseph Pemberton pada tanggal 15 Oktober 2014. Kasus tersebut mendapat perhatian publik dan juga pemerintah setempat, karena ini bukan hanya menyangkut soal pembunuhan, tetapi juga terkait dengan hubungan antara Amerika Serikat dan Filipina. Mary Lou berharap walaupun Joseph memiliki hak istimewa sesuai dengan perjanjian kunjungan pasukan antar negara, di mana dia tidak akan bisa diperlakukan sebagai seorang tersangka kejahatan, pengadilan bisa tetap bersikap adil dan lebih tegas dalam kasus ini. Dan karena pelaku kejahatan dilakukan oleh anggota militer Amerika Serikat, maka kasus ini ditangani oleh pemerintah Amerika Serikat, bukan Filipina. Selama pemeriksaan, Joseph tetap berada di dalam tahanan Departemen Luar Negeri. Hal ini akhirnya membuat publik kesal, dan ketika penyelidikan dimulai, Joseph tidak diserahkan kepada polisi Filipina, tapi
Dia diinterogasi oleh Dinas Investigasi Kriminal Angkatan Laut Amerika Serikat. Dan selama penyelidikan dan persidangan, Joseph hanya ditahan di kapalnya yang berlabuh di Subic Bay. Sidang pendahuluan diadakan pada tanggal 21 Oktober 2014. Dan yang mengejutkan, ternyata Joseph tidak hadir di sana. Pengacaranya bernama Rowena Garcia Flores mengatakan bahwa Joseph tidak berkewajiban untuk mengikuti persidangan itu. Dia hanya diminta untuk menyerahkan surat pernyataan tertulis yang dibuat di bawah sumpah dan diverifikasi. Joseph juga tidak hadir pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang dijadwalkan pada tanggal 27 Oktober. Pengacaranya mengajukan mosi bahwa tidak ada rencana pembunuhan dalam kasus ini dan meminta kasus tersebut diganti dari pembunuhan menjadi kecelakaan. Pada tanggal 22 Oktober, beberapa hari sebelum sidang, sempat terjadi insiden. Joseph diterbangkan ke markas Angkatan Bersenjata Filipina di Camp Aguinaldo di Quezon City. Mendengar berita ini, Mark bersama dengan beberapa keluarga Jennifer termasuk Mary Lou memanjat tembok camp itu. Mereka mencoba untuk menemui Joseph. Akan tetapi, usaha mereka gagal karena dihadang oleh petugas. Dan hal itu menyebabkan perselisihan dan keributan. Mark dan Mary Lou dikawal keluar dari camp itu. Mark bahkan dideportasi kembali ke Jerman dan masuk daftar hitam dari negara Filipina. Mengetahui hal ini membuat publik semakin marah, karena mereka tahu kalau Mark dan Mary Lou hanya berusaha untuk mendapatkan keadilan bagi Jennifer, dan supaya tersangka bisa segera diadili oleh pemerintah. Meskipun Joseph dan tim pengacaranya berusaha keras untuk menghentikan kasus tersebut, tapi keluarga Jennifer dan tim hukum mereka tetap mengejar dan menuntut keadilan atas pembunuhan Jennifer. Tim pembela Joseph mengatakan bahwa mereka tidak tahu pasti apakah pada saat kejadian Jennifer telah melakukan sesuatu yang membuat Joseph merasa perlu untuk membela diri. Dan luka yang diderita oleh Jennifer tidak berarti mengakibatkan Jennifer terbunuh. Tapi argumen itu ditolak oleh tim hukum keluarga Jennifer yang mengatakan bukti kekejaman Joseph terlihat jelas melalui uji forensik dan hasil otopsi. Polisi juga menemukan 3 kondom di kamar mandi tempat Jennifer ditemukan tewas. Keluarga Jennifer meminta agar barang bukti ini dibawa ke laboratorium untuk melihat apakah DNA tersangka ada pada benda tersebut. Pada tanggal 28 November 2014, hasil analisis DNA-nya telah keluar, dan sidik jari Joseph ditemukan di salah satu kondom dan bungkusnya. Yang anehnya, DNA yang ditemukan di dalam kondom tersebut bukan berasal dari Joseph. Ini berarti mungkin ada orang lain yang telah melakukan hubungan intim dengan Jennifer. Tapi ini tidak membuktikan apapun, dan Joseph tidak akan bebas begitu saja. Karena ada saksi yang melihatnya berjalan ke kamar motel bersama dengan Jennifer, sehingga Joseph tetap menjadi tersangka utama. Sementara semua pihak menunggu persidangan dimulai, Joseph dan tim pembelanya melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan keadilan baginya. Pada tanggal 10 Maret 2015, selama sidang kedua ini sempat terjadi tawar-menawar hukuman. Sementara itu, keluarga Jennifer mencoba untuk menghapus perlakuan khusus Joseph. Mereka mengirimkan petisi untuk memindahkan Joseph dari Camp Aguinaldo ke penjara Filipina seperti penjahat umumnya. Tapi, hal ini ditolak oleh Mahkamah Agung. Menurut mereka yang menghadiri persidangan itu, suasana di sana sangat menegangkan. Keluarga Jennifer merasa terintimidasi karena Joseph dikawal oleh sejumlah besar anggota militer Amerika Serikat. Persidangan berjalan tanpa liputan media massa. Wartawan dilarang memasuki ruang sidang. Jadi, media massa hanya mengandalkan informasi dari keluarga Jennifer untuk memberikan mereka berita tentang proses perjuangan keadilan bagi Jennifer. Dan tentu saja, bagi keluarga Jennifer, persidangan itu adalah proses yang panjang dan melelahkan. Karena mereka harus berhadapan dan melawan pihak militer pemerintahan Amerika Serikat. Ditambah lagi, cerita Joseph yang terus berubah. Awalnya, dia mengaku mencekik Jennifer, setelah dia mengetahui bahwa Jennifer adalah transgender. Kemudian, Joseph mengganti pernyataannya. Dia bilang bahwa pada saat itu dia sempat membantu menyadarkan Jennifer kembali setelah Jennifer mendadak pingsan. Dia mengaku menyiram Jennifer dengan air. Setelah Dr. Raquel Fortune mengatakan telah menemukan adanya air di paru-paru Jennifer. Dalam kesaksiannya pada tanggal 24 Agustus, Joseph mengatakan kalau dia membawa Jennifer dan gadis lainnya ke motel tanpa mengetahui bahwa mereka adalah transgender. Setelah gadis lainnya pergi,
Joseph mencoba menyentuh bagian intim Jennifer. Dia penasaran dan ingin mengetahui apakah Jennifer memiliki alat kelamin laki-laki. Jennifer yang tidak terima diperlakukan seperti itu langsung melawan. Joseph lalu mencekik Jennifer sampai dia tidak lagi bergerak. Tapi pada saat itu Jennifer masih bernafas. Dalam pembelaannya, pengacaranya mengatakan bahwa Joseph merasa ditipu oleh Jennifer dan dia hanya mencoba untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang laki-laki. Di sini, Joseph lah yang menjadi korban dari Jennifer. Joseph juga mengatakan bahwa dia merasa telah dilecehkan secara seksual. Dia marah dan juga jijik dengan kenyataan kalau Jennifer adalah seorang transgender. Ibunya Joseph juga bersaksi bahwa putranya tidak akan pernah tega membunuh siapapun, karena Joseph adalah pria yang takut akan Tuhan. Sedangkan pengacara keluarga Jennifer yang bernama Harry Rowe bersikeras kalau semua itu tidak mengubah fakta bahwa Joseph lah yang telah mencekik Jennifer sampai dia pingsan. Setelah itu, dia membenamkan kepalanya Jennifer ke dalam air. Tindakan tersebut dilakukan karena Joseph tidak suka terhadap Jennifer. Mark mengatakan kejahatan itu terjadi karena prasangka Joseph sendiri. Dia dari awal menganggap Jennifer aneh dan tidak suka dengan kaum transgender. Sidang ini berlangsung cukup lama. Akhirnya pada tanggal 1 Desember 2015, Pengadilan Negeri Olongapo Cabang 74 memutuskan bahwa Joseph bersalah atas pembunuhan dan kematian Jennifer Lott. Dia dijatuhi hukuman 6-12 tahun penjara. Pada bulan Maret 2016, hukuman Joseph dikurangi oleh pengadilan menjadi maksimal 10 tahun penjara. Konyolnya, Joseph seharusnya dipindahkan ke penjara New Bilibid yang terkenal dengan kondisinya yang buruk. Tetapi dia malah diberikan prosedur penahanan khusus karena perjanjian kerjasama kunjungan pasukan. Joseph bahkan bisa mempertahankan pangkatnya di militer dan masih bisa mendapatkan gaji bulanannya. Media massa Filipina melaporkan bahwa Joseph seharusnya membayar lebih dari 155.000 peso atau sekitar 42 juta rupiah untuk biaya pemakaman Jennifer, ditambah 50.000 peso atau sekitar 13,5 juta rupiah untuk kerugian moral keluarga, dan 30.000 peso atau sekitar 8,1 juta rupiah untuk ganti rugi kerusakan yang dia timbulkan. Menanggapi ini, ibunya Jennifer mengatakan kalau sebanyak apapun uang yang diberikan, tidak akan sebanding dengan tahun-tahun yang telah dihabiskan untuk membesarkan anak kesayangannya. Perasaan keluarga Jennifer campur aduk tentang putusan pengadilan. Mereka senang mengetahui kalau Joseph telah dihukum dan dipenjara. Tapi menurut mereka hukuman itu terlalu ringan. Bahkan, keluarga Jennifer merasa dikecewakan saat pengadilan wilayah kota Olongapo mengabulkan gugatan Joseph untuk peninjauan kembali kasus ini pada bulan September 2020. Seminggu setelah itu, pada tanggal 7 September, Joseph diberikan pengampunan mutlak oleh Presiden Filipina saat itu, yaitu Rodrigo Duterte. Akhirnya, Joseph hanya menjalani 5 tahun hukuman penjaranya. Pengacaranya mengatakan bahwa kliennya senang dengan pengampunan itu. Dia menambahkan bahwa Joseph selalu ingin meminta maaf atas tindakannya dan mengungkapkan penyesalannya kepada orang tua Jennifer dan teman-temannya. Joseph juga ingin bertemu langsung dengan keluarga Jennifer, tapi dia disarankan untuk mengirim surat saja sebagai gantinya. Dan sedihnya, Virgie Suarez sebagai pengacara keluarga Jennifer mengatakan kalau Joseph tidak pernah mengirim surat atau melakukan apapun untuk meminta maaf terhadap keluarga Jennifer. Pengampunan hukuman Joseph ditanggapi dengan kritik tajam. Orang-orang marah dan menyebut keputusan itu sebagai lelucon terhadap kedaulatan dan demokrasi Filipina, serta ketidakadilan bagi semua warga Filipina. Joseph Pemberton akhirnya dideportasi kembali ke Amerika Serikat pada tanggal 13 September. Dia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Filipina. Juru bicara kepresidenan yang bernama Harry Rowe pada saat itu mengatakan dalam konferensi pers kalau Joseph akan menghadapi pengadilan militer setibanya di Amerika Serikat. Akan tetapi, ada laporan berita yang mengatakan kalau Joseph tidak akan pernah menghadapi pengadilan militer di negaranya, karena dia sudah menjalani hukumannya di Filipina. Setelah itu, Joseph secara administratif diberhentikan dari marinir dan bebas dari pembunuhan Jennifer. Kasus pembunuhan Jennifer Lott telah memicu protes tentang hubungan internasional antara Amerika Serikat dan Filipina.
serta kejahatan terhadap komunitas LGBT. Aktivis dari organisasi sayap kiri Filipina yang bernama Bagong Alyansang Makabayan merasa malu dengan tindakan pemerintah Filipina yang terlalu memanjakan anggota militer Amerika Serikat dan malah memperlakukan warganya sendiri tidak adil. Tagar Justice for Jennifer Loud menjadi tren di media sosial ketika orang-orang memprotes hasil yang tidak adil dari kasus tersebut. Dan ini bukan pertama kalinya anggota militer Amerika Serikat melakukan kejahatan di Filipina. Sistem hukum di Filipina lah yang telah mengecewakan korban di tanah mereka sendiri. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.